Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pembelajaran online pada saat sekarang ini dalam mata kuliah Realistic Mathematics Education. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah RME dengan judul Karakteristik Pembelajaran dengan Pendekatan RME dan Proses Matematisasi Horizontal dan Matematisasi Vertikal. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Septiani sebagai moderator. Rekan pertama saya yaitu Jaka Vandrivo dan rekan kedua saya yaitu Mega Anggraini. Baiklah, untuk pemakalan pertama yang akan disampaikan oleh Mega Anggraini. Baiklah, saya Mega Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran matematika menggunakan Realistic Mathematics Education. Yang pertama, karakteristiknya adalah yaitu penggunaan konteks. Konteks di sini digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata, tetapi bisa juga dalam bentuk permainan, alat peraga, atau hal lain, selama bisa dibayangkan oleh siswa. Melalui penggunaan konsep ini, siswa diajak secara aktif untuk melakukan eksplorasi permasalahan. Hasil eksplorasi ini selain digunakan untuk menemukan jawaban akhir, juga digunakan untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang biasa digunakan. Dalam masalah kontekstual, dalam pembelajaran matematika realistik memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, untuk membantu siswa menggunakan konsep matematika. Yang kedua, untuk membentuk model dasar matematika dalam mendukung pola pikir siswa bermatematika. Yang ketiga, untuk memanfaatkan realitas sebagai sumber aplikasi matematika. Dan yang keempat, untuk melatih kemampuan siswa, khususnya dalam menerapkan matematika pada situasi nyata. Karakteristik yang kedua yaitu penggunaan model untuk matematisasi progresif. Model di sini digunakan sebagai suatu jembatan antara real dan abstrak yang membantu siswa belajar matematika pada level abstraksi yang berbeda. Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematik yang dikembangkan oleh siswa itu sendiri dalam mengaktualisasikan masalah konseptual ke dalam bahasa matematika. Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi abstrak atau dari matematika informal ke matematika formal. Artinya, siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Pertama, model situasi yang dekat dengan dunia nyata siswa. Generalisasi dari formalisasi model tersebut akan berubah menjadi model of masalah tersebut. Melalui penalaran matematik, model of akan bergeser menjadi model for masalah yang sejenis. Pada akhirnya akan menjadi model matematika formal. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran matematika menggunakan Realistic Mathematics Education adalah pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Pada pendekatan RME, siswa ditantang untuk bekerja aktif karena di sini siswa harus mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, sehingga hasil konstruksi siswa selanjutnya digunakan sebagai landasan pengembangan konsep matematika. Kemudian mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai strategi pemecahan masalah. Di sini siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan
berbagai strategi informal dalam memecahkan yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian berbagai prosedur untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. Artinya, semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. Dengan konstruksi, siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang siswa anggap penting dalam proses belajar. Dengan bimbingan guru, siswa diharapkan dapat menemukan kembali konsep matematika dalam bentuk formal. Baiklah, karakteristik yang keempat adalah interaktivitas. Pada pendekatan RME, terjadi interaksi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Proses belajar siswa akan menjadi lebih bermakna ketika siswa sedang mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. Pemanfaatan interaktivitas berguna untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif secara bersamaan. Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika realistik. Bentuk-bentuk interaksi seperti negosiasi, pembelajaran, pembenaran, penjelasan, persetujuan, pertanyaan, atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk pengetahuan matematika formal dari bentuk-bentuk pengetahuan matematika informal yang ditemukan oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu karakteristik RME dalam pendidikan matematika, yaitu keterkaitan. Di sini konsep-konsep matematika diperkenalkan kepada siswa secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Hal ini karena semua konsep dalam matematika memiliki keterkaitan. Dalam pembelajaran matematika realistis, unit-unit matematika berupa fenomena-fenomena belajar saling berkaitan dan sangat diperlukan sekali. Struktur dan konsep matematika saling berkaitan. Biasanya, pembahasan suatu topik atau unit pelajaran harus dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna. Dengan keterkaitan ini akan memudahkan siswa dalam memecahkan masalah. Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks. Baiklah, hanya sekian penjelasan saya tentang karakteristik RME dalam pembelajaran matematika. Saya kembalikan kepada moderator. Baik rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Jaka Van Trivo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang proses matematisasi horizontal dan juga proses matematisasi vertikal. Sebelum masuk kepada pembahasan proses matematisasi horizontal dan juga proses matematisasi vertikal, tentu kita bertanya-tanya apa sih yang disebut dengan matematisasi tersebut. Nah, matematisasi berasal dari kata mathematisation yang merupakan kata benda dari suatu kata kerja mathematis yang artinya mematematikakan. Secara sederhana, matematisasi merupakan suatu proses untuk memodelkan suatu fenomena secara matematis, dalam arti mencari matematika yang relevan terhadap suatu fenomena ataupun membangun suatu konsep matematika dari suatu fenomena. Nah, menurut ahli Freudenthal dalam Graphe Major 1994, ternyata Freudenthal menyatakan bahwa matematisasi bukan sekedar suatu proses utuh mencari ataupun membangun matematika yang relevan dari suatu fenomena saja. Namun Freudenthal lebih mengatakan bahwa yang lebih penting dari matematisasi adalah bagaimana pembelajaran matematika menjadi sebagai suatu proses peningkatan dan pengembangan ide matematika secara bertahap yang disebut dengan level rising. Nah,
Level raising ini sendiri dapat berkembang jika pembelajaran matematika memuat aktivitas yang berkaitan dengan karakter matematika itu sendiri. Lalu apa karakter dari matematika itu? Yang pertama adalah generalitas. Nah, generalitas adalah kemampuan generalisasi dapat dikembangkan dengan pembelajaran matematika yang menekankan pada analogi, klasifikasi, dan juga struktur. Yang kedua adalah kepastian. Nah, karakter matematika yang kepastian ini adalah berkaitan dengan kegiatan refleksi, justifikasi, dan juga pembuktian. Dan yang ketiga adalah ketepatan. Nah, ketepatan berkaitan dengan pemodelan, simbolisasi, dan juga pendefinisian. Dan yang terakhir adalah ringkas. Nah, matematika akan menjadi ringkas melalui simbol-simbol dan juga skematisasi. Ahli lain mengatakan, yaitu Delaine, di mana berpendapat bahwa aktivitas dapat digolongkan dalam pematematikakan horizontal atau matematisasi horizontal, meliputi pembuatan skema, merumuskan dan menggambarkan masalah dalam cara yang berbeda, menentukan hubungan-hubungan dan keterkaitan, meningkatkan aspek-aspek yang serupa dalam masalah yang berbeda. Merumuskan masalah nyata dalam bahasa matematika dapat merumuskan masalah dalam model matematika yang telah dikenal. Suatu proses matematisasi horizontal dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan berikut. Nah, yang pertama adalah identifikasi matematika dalam suatu konteks umum. Yang kedua adalah skematisasi. Yang ketiga adalah formulasi dan visualisasi masalah dalam berbagai cara. Yang keempat adalah pencarian keteraturan dalam hubungan. Dan yang terakhir adalah transfer masalah nyata dalam model matematika. Nah, Yuwono 2021 mengemukakan bahwa pematematikan vertikal berkaitan dengan proses organisasi kembali pengetahuan yang telah diperoleh dalam simbol-simbol matematika yang lebih abstrak. Nah, dilanjutkan aktivitas yang merupakan pematematikan vertikal atau matematisasi vertikal adalah menghaluskan dan memperbaiki model, menggunakan model yang berbeda, memadukan dan mengkombinasikan beberapa model, membuktikan keteraturan, merumuskan konsep matematika yang baru, dan perapatan. Selanjutnya, matematisasi vertikal merupakan bentuk proses formalisasi di mana model matematika yang diperoleh pada matematisasi horizontal menjadi landasan dalam mengembangkan matematika yang lebih formal melalui proses matematisasi vertikal. Nah, proses matematisasi vertikal terjadi melalui serangkaian kegiatan sekaligus tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama adalah representasi dari suatu relasi ke dalam suatu rumus atau aturan. Dan yang kedua adalah pembuktian keteraturan. Selanjutnya penyesuaian dan pengembangan model matematika. Yang keempat, penggunaan model matematika yang bervariasi. Yang kelima adalah mengkombinasikan dan mengkombinasikan model-model matematika. Dan juga yang keenam, perumusan suatu konsep matematika baru. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Nah, berdasarkan matematisasi horizontal dan vertikal, pendekatan pendidikan matematika dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pendekatan mekanistik, pendekatan empiristik, strukturalistik, dan realistik. Nah, yang pertama, apa itu pendekatan mekanistik? Nah, pendekatan mekanistik merupakan pendekatan tradisional dan didasarkan pada apa yang diketahui dari pengalaman sendiri atau diawali dari sederhana yang lebih kompleks. Dan yang kedua adalah pendekatan empiristik. Nah, pendekatan empiristik adalah suatu pendekatan
di mana konsep-konsep matematika tidak diajarkan dan diharapkan siswa dapat menemukan melalui matematisasi horizontal. Dan yang keempat adalah pendekatan strukturalistik. Pendekatan strukturalistik, pendekatan merupakan pendekatan yang menggunakan sistem formal. Misalnya pengajaran penjumlahan panjang perlu didahului dengan nilai tempat sehingga suatu konsep dicapai melalui matematisasi vertikal. Nah, yang keempat pendekatan realistik, di mana pendekatan realistik adalah pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal otak pembelajaran melalui aktivitas matematisasi horizontal dan juga vertikal. Nah, di mana siswa diharapkan dapat menemukan dan juga mengkonstruksikan konsep-konsep dari matematika tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Banyak kurang saya mohon maaf. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.